Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat Asep Bang. Kali ini kita akan membahas tentang relokasi dari pembangunan bendungan atau waduk Karian di Kabupaten Lebak, Banten. Seperti diketahui bahwa pembangunan waduk Karian itu akan dibangun dengan luas 1.740 hektar ya, yang meliputi 4 kecamatan, diantaranya Kecamatan Sajra, kemudian Maja, Cimarga, dan Rangkas Bitung. Pembangunan waduk Karian itu ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan air di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Selain itu juga untuk menjaga Sungai Ciberang yang banjir, sehingga kapasitas air bisa dikelola ya, sehingga tidak terjadi menyebabkan banjir. Karena kita tahu bahwa di daerah di Sungai Ciberang itu tahun kemarin saja mengalami banjir bandang yang cukup besar. Nah, untuk progres pembangunan waduk Karian saat ini baru sekitar 50% lebih. Padahal targetnya yang dibangun, yang awal pembangunan itu dimulai tahun 2015 sekitar bulan Oktober, dan sampai tahun ini 2021 berarti sudah 6 tahun pembangunan bendungan Karian ini, dan belum sampai saat ini belum ini ya, progresnya baru 50% lebih. Dan pemerintah sebetulnya menargetkan tahun ini sudah beres. Nah, untuk melihat progres pembangunan waduk Karian bisa dilihat di video saya yang lain, yaitu tentang Bendung Karian. Nanti akan saya masukkan linknya di deskripsi video ini. Nah, saat ini saya berada di pertigaan menuju Bendungan Karian, dan ke arah sana itu ke arah Bogor. Kita mau ke kawasan Sajra yang merupakan kawasan waduk Karian. Nah, di sana ada sejumlah relokasi ya. Jadi tadinya ada sekitar 3.106 kakak yang terdampak oleh pembangunan waduk Karian, dan sudah diganti untung, dan mereka sudah mempunyai tempat atau relokasi yang baru, baik itu di dekat kawasan Sajra yang masih tidak jauh dengan Bendungan Karian ataupun ke daerah lain. Yang jelas pembangunan waduk Karian ini masih terus dilakukan, dan kita akan ingin tahu relokasi sejumlah warga yang tadinya menempati di kawasan waduk Karian yang akan segera terendam. Oke, yuk ikuti perjalanan saya di kawasan Rangkas Bitung hingga Sajra, di mana ada relokasi atau pemindahan warga yang terdampak pembangunan waduk Karian. Nah, ini kita masih di jalan nasional, yaitu di Jalan Raya Rangkas Cipanas ya. Jadi jalan ini jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat ya. Nah, pada perjalanan kali ini kita akan memasuki kawasan Sajra yang merupakan kawasan Bendungan Karian. Nah, di sana juga ada sebagian warga yang tadinya ada di kawasan Bendungan Karian, sekarang memiliki rumah ya, mempunyai rumah di jalan raya ini, di pinggir jalan raya ini, dan ada pemukiman baru ya. Kita lihat warga yang terdampak Bendungan Karian. Selain itu, Bendungan Karian juga akan menjadi tempat wisata ya, tempat wisata. Selain itu tadi pemenuhan air, kemudian untuk mengatasi
banjir salah satu upaya, dan juga itu tadi bakal menjadi tempat wisata ya. Ini cukup luas ya pembangunan Bendungan Karian ini, bahkan wajar disebut mega proyek ya Waduk Karian ini, karena memang lahan yang digunakan sekitar 1.740 hektar ya, dan itu milik warga dan sudah dibebaskan. Sebagian besar memang sudah diberi ganti untung ya, bukan ganti rugi. Kalau ganti rugi bener-bener rugi, nggak dapat untung. Nah, disebutnya ganti untung ya. Nah, dari mulai jalan Rangkas Bitung Cipanas ini, terutama di kawasan yang masuk kecamatan Maja ataupun Sajra, itu sudah ada sejumlah pemukiman yang tadinya berada di kawasan Bendungan Karian. Informasinya, namun sampai saat ini masih ada beberapa kampung atau desa yang masih menunggu pencairan untuk dari pembebasan lahan Bendungan Karian tersebut ya. Jalannya kurang bagus nih, ada galian pasir. Nanti kita di depan akan lihat sebuah kawasan baru pemukiman warga yang terdampak dari Bendungan Karian ya. Namun apakah selain ganti untung ada tempat yang diberikan untuk relokasi atau tidak, saya belum tahu pasti. Yang jelas ada sebagian orang atau warga yang terdampak Bendungan Karian memilih untuk membuat pemukiman atau membuat rumah di kawasan jalan raya ini. Dan ini masih di kawasan kopi ya, di kawasan kopi Rangkas Bitung ya. Ini kalau ini BTN lama, ini bukan pemukiman baru. Dan sebelah sini juga ada bangunan nih. Kata, apakah ini rumah sakit atau BTN masih dalam proses pengerjaan. Jadi dengan adanya Bendungan Karian ini, pemukiman penduduk yang dari sana, yang di sana tadinya yang masuk Bendungan Karian, sekarang banyak yang beralih atau berpindah ke tempat lokasi baru untuk tinggal di sepanjang jalan Rangkas Bitung Cipanas ini, terutama dari kawasan Ciuya ke sana ya. Ini kita masih di jalur Rangkas Cipanas, kalau tembusnya ini ke sana, ke Bogor. Nah, kalau kemarin kita jalan-jalan menuju ke sebuah tempat wisata di Pemandian Panas, kali ini kita akan melihat titik-titik di mana yang menjadi
lokasi pembangunan baru warga yang terdampak Bendungan Karian. Sehingga kawasan ini yang tadinya sepi ya, di pinggir-pinggir jalan itu ada perumahan-perumahan baru. Kita bisa lihat nanti kalau ini udah lama nih. Bahkan ada toko-toko material baru di kawasan ini sekarang ini. Karena mereka tahu bahwa banyak yang membangun rumah yang sudah mendapatkan ganti untung, yang membuat rumah di kawasan ini, kemudian ya biar membeli materialnya lebih mudah dan cepat mungkin ya. Padahal saya tahu sering lewat sini, dulu itu sangat sepi, bahkan ada perumahan-perumahan baru. Di depan juga ada perumahan nih BTN yang dibangun nih. Udah ada BTN baru ini. Padahal dulunya hutan biasa, perkebunan seperti itu. Kalau dulu ini sepi seperti ini nih ya, jarang rumah. Dari Rangkas ke Cipanas atau ke Sajra itu jarang sekali penduduk. Seperti ini kondisinya dulu itu. Namun sekarang sebagian besar sudah ditempati warga-warga untuk membangun rumah. Oke. Nah, kita memasuki kawasan Ciuyah ya, dimana sebelah kanan saya ke sana itu sebetulnya hamparan pembangunan Bendungan Karian tuh, udah ada pelang proyeknya itu. Nah, ini salah satu pintu masuk untuk pembangunan proyek Waduk Karian. Ini tembus ke sana nih, ke Waduk Karian, ke tempat Karian. Itu di sana itu yang jauh itu terlihat itu pembangunan Waduk Karian. Dan kita lanjutkan ke kawasan Ciuyah ya. Ini di kawasan Ciuyah. Kawasan Ciuyah ini, nah, ini kawasan militer Dodek Latpur ya. Kalau tidak salah pusat pendidikan latihan tempur TNI ya. Di kawasan Ciuyah ini. Nah, kalau ini sudah dari dulu ini. Jadi bukan kawasan pemukiman baru, tapi ini komplek TNI ya. Kita lihat di kanan kiri nanti ada perumahan-perumahan TNI ya. Ini di kawasan Ciuyah. Nah, kalau jalan sini kita harus jangan terlalu cepat karena ada polisi tidur ya. Nah, ini komplek Diklatpur ya, pendidikan latihan tempur Ciuyah ya. Nah, ini komplek-kompleknya seperti ini. Oke. Dan cuacanya, kondisinya ini hujan rintik-rintik pada sore hari. Nah, ini masih di kawasan Ciuyah, dan ini juga kayaknya perumahan untuk TNI ya. Di sini juga baru ini, kalau ini ya baru dibangun ya. Yang sebelah kiri ini baru dibangun ini.
Di depan kita akan melihat ada tempat batalion Mandala Yuda. Nah itu baru ya, baru dibangun. Jadi itu Kostrad ya, TNI Angkatan Darat ya. Nah ini kita di kawasan Gunung Karet. Di sini ada bakso. Kayaknya sudah sepi itu karena kita sudah sore. Ya kita kembali lagi fokus ke tempat relokasi yang terdampak Bendungan Karet, pemukiman warga ya. Kita tidak membahas Batalion Mandala Yuda hari ini, tapi kita membahas tentang relokasi warga yang terdampak dari Waduk Korean. Bayangkan itu 3.104 kakak. Jadi kalau satu kakak itu 2 orang aja sudah hampir 7.000 orang ya yang terdampak Bendungan Karet itu. Sehingga kalau 3.106 kakak itu ada 3.000 rumah lebih ya baru kan gitu. Nah sebagian ada di daerah sini, di jalan raya ini. Kita masih di kawasan Ciuya ini, dan ini sepertinya dulunya ini merupakan perkebunan karet ya. Nah ini sudah ada nih satu pembangunan. Dulu ini saya lewat ini ngerame di sini. Tapi sekarang udah ada perumahan-perumahan yang baru ya. Ada tapi masih jarang gitu loh. Tapi sekarang sudah mulai padat di sini tuh. Kelihatan ini ada sebagian penduduk yang terdampak Bendungan Karet tuh. Nah, sekarang ada material di sini nih pinggir jalan yang menjual hebel, pokoknya semen segala macam lah. Nah ini komplek-komplek baru. Tadinya sepi jalan sini. Saya dulu pernah lewat beberapa kali jalan sini ya. Kenapa saya lewat jalan sini? Jangan-jangan saya orang Bogor. Oh bukan, saya bukan orang Bogor, cuman sering lewat aja gitu. Jangan-jangan saya ini orang mana ya, Cianjur. Oh bukan, saya kebetulan orang Lebak ya. Nggak nanya. Cuacanya hujan ya, ini harus hati-hati. Nah ini masih di kawasan Ciuya. Jadi ada yang bikin sendiri, ada yang kaplingan gitu ya, yang relokasi dari pembangunan Bendungan Karet itu. Yang jelas mau tidak mau mereka harus pindah. Soalnya kalau tetap aja di situ ya terendam gitu kan.
rendam waduk. Cuman mungkin efeknya ketika mereka pindah ke lokasi yang biasanya mereka itu punya kebun, berkebun, bertani ya. Kemudian mereka berpindah karena lahannya semakin sempit, apakah mereka bisa mendapat pekerjaan atau mata pencaharian. Nah, ini di sini juga sudah mulai ramai. Ini kawasan yang baru yang terdampak pembangunan waduk Karyang. Nah, ini sudah mulai ramai di sini ya. Di sini. Nah, yang sebelah sana itu waduk Karyang, yang di sana, itu waduk Karyang itu. Cuma karena banyak pepohonan kita nggak bisa melihat secara jelas. Oke, nah di sini juga ini pemukiman baru ini warganya. Nah, baru kan pemukiman baru ini tadinya sepi di sini, sekarang ramai. Ini udah kantor desa. Jadi warga yang terdampak yang di sana itu di Bendungan Karyang pindah sebagian ke sebelah sini ya, sisanya kemana-mana gitu. Ini bangunan baru ya, terlihat tuh. Ini perkampungan baru ini. Baru dibangun, ada ya, baru dibangun. Ini setelah terkena dampak dari pembangunan waduk Karyang, mereka beralih ke sini tuh. Rumah-rumahnya terlihat tuh kan, baru ini. Jadi di sepanjang jalan ini banyak rumah-rumah baru. Kita lihat yang terlihat dari jalan aja ya. Soalnya ini lagi hujan. Kalau misalnya nggak hujan nih, kita bisa ke sana, ke dalam ke Pelaksa. Nah, ini kan baru nih. Ini kan ya baru dibuka nih. Ini akan dibangun rumah-rumah warga di sini. Jadi jalan Rangkas Cipanas ini akan ramai, tidak seperti dulu lagi yang ketika kita lewat melintas di jalur ini hanya melihat pepohonan, tapi pemukiman sekarang hampir nyambung antara Cipanas, Sajra hingga Rangkas Bitung ya. Hanya perkebunan saja sedikit, hanya terselang ya, terselang perkebunan aja sedikit.
Nah itu rumah baru ya, baru dibangun. Ini yang tadinya sepi sekarang jadi ramai, jadi pemukiman baru di kawasan ini dengan adanya waduk Karyang tersebut. Pokoknya dari rangkanya. Nah ini di depan itu kawasan baru ini. Warga yang tadinya berada di kawasan Waduk Karyang pindah ya ke daerah sini. Tapi ini memang tidak terlalu jauh dengan Waduk Karyang. Ya. Nah ini lagi bangun material-materialnya ya. Ini sepertinya tanahnya dikapling-kaplingkan ini ya. Kemudian dijual kepada warga yang rumahnya terdampak, kemudian memiliki. Nah ini kita yang paling ketara ini di kawasan ini kita melihat adanya progres ya pembangunan warga, rumah-rumah warga tempat ini. Bahkan udah ada material-material di sini ya. Oke. Nah sahabat Asepong Bang, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berada di Sajra untuk menginformasikan tentang relokasi pembangunan Bendungan Karyang di Kecamatan Sajra, Kabupaten Lebak, Banten. Jadi sudah banyak warga yang pindah ke daerah sini yang tadi itu karena adanya dampak pembangunan Bendungan Karyang yang seluas sekitar 1.740 hektar ya. Mudah-mudahan Bendungan Karyang juga cepat beres ya, dan warga juga tidak ada yang dirugikan, semuanya dibayar kan, ada ganti untung. Mudah-mudahan ini informasi ini bisa memberikan referensi informasi bagi siapapun yang ingin tahu tentang relokasi pembangunan Bendungan Karyang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bagus,